silaturahim ini jangan sampai putus. Apapun keadaan kita, siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, jangan sampai terputus silaturahim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi lailatin mubarakah. وهو دستور للمسلمين وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kita sama-sama hormati, muliakan dane-dane para penglingsir, dane para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para asatis, dane kados, kiai, singkatnya hadirin wal hadirat, mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bija yang dewek tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini malam yang ke-26 kita bisa bersilaturahim dan juga memperingati nuzulul Quran yang memang semuanya ini adalah anjuran dan dijelaskan di beberapa kitab fikih. Ini adalah min sunanis saum wa Ramadan. Di antara sunnah-sunnah di dalam kita berpuasa atau bertemu dengan bulan suci Ramadan, di antaranya adalah silaturahim. Alhamdulillah. Termasuk juga huduru majalisil ilmi, hadir di majelis ilmu. Makin niki kita termasuk huduru majalisil ilmi. Al-i'tikafu, i'tikaf. Maka jangan lupa kita berniat i'tikaf. Jadi saat niki para jemaah, satu yang kita kerjakan secara zahir, tapi hakikatnya banyak ibadah yang kita laksanakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi untuk malam niki tiang tidak terlalu panjang menyampaikan beberapa hal, karena banyak juga tamu yang sedang menunggu di rumah, dan tiang juga sebenarnya kurang sehat, tapi saya yakin dengan silaturahim kita sehat. Sudah 3 malam tiang batuk pilek. Kemarin malam pertama batuknya niki di pileknya niki di Pirumnas, di Masjid Pirumnas. Tapi begitu tiang ngaji sugul unseng sehat hidup. Datang balik malik panas. Besok
Lagi yang kurang sehat berangkat ke Kuta ubian. Niki masjid di Kuta merendeng. Begitu ceramah Sogol Lembak sehat, oleh-oleh Malik sakit. Makin ia hidup teniki nggih, tapi insyaallah Sogol Lembak makin insyaallah sehat. Jadi silaturahim ini sehat panjang umur, maka jangan terputus silaturahim ini. Ini juga termasuk kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukan dengan ikhlas. Lakukan dengan ikhlas. Allah yang tahu dan hanya Allah yang membalas. Tentu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau kita lakukan silaturahim ini semata-mata karena Allah, kebetulan Tiang Pelungguh sebagai calon, entah itu calon kepala desa, calon dewan, calon bupati, calon gubernur, dia calon camat ya. Saya pasti memang calon mati nih kijage. Kebetulan kita sebagai calon. Nah, tapi yang terbaik menurut Allah itu mana? Bisa jadi Tiang Pelungguh lulus sebagai dewan, lulus sebagai kepala desa, lulus sebagai gubernur. Atau yang terbaik menurut Allah bisa jadi gagal sebagai dewan, gagal sebagai gubernur, gagal sebagai bupati. Maka tidak akan sia-sia pengorbanan waktu Tiang Pelungguh karena kita lakukan semata-mata karena Allah. Dan Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Tidak pernah rugi. Karena bagi orang yang beriman ketika dia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan. Entah itu nanti anugerah Allah susah ataupun senang, itulah yang terbaik bagi dirinya. Maka tetap happy kalau orang yang beriman dan selalu bergantung kepada Allah. Tidak pernah resah dalam hidupnya. Tidak pernah khawatir dalam hidupnya karena punya keyakinan pasti Allah akan memberikan yang terbaik menurut Allah. Inilah hebatnya orang yang beriman, yang bergantung hanya kepada Allah. Maka tidak pernah rugi kalau kita bergantung kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita bergantung kepada manusia, kita pasti rugi. Mana maunya, Bu? Bergantung kepada Allah atau manusia? Mana maunya bergantung kepada Allah atau suami? Ingat ya, ini kepeng di semamu melon. Allah tenunas. Wah, kesenangan jemaah laki ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi secara zahir ya sih kita bermuamalah sesama manusia, tapi ingat hati kita jangan sampai putus kepada Allah. Ketika kita butuh uang, minjam ke sahabat, ke tetangga, secara zahir silahkan. Kita sesama manusia, tapi jaga hati kita ketika kita diberikan tepeliwat nyingga, bersyukur kepada Allah. Allah yang menggerakkan hatinya sehingga saya ada jalan keluar. Jadi tetap ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita berobat ke dokter, kita berobat ke dokter sehat, jangan sampai menyangka bahwa dokter itu yang menyembuhkan. Itu sebagai perantara saja. Itu sebagai perantara saja. Kadang-kadang ada yang pergi ke dokter spesialis tidak sembuh-sembuh. Tuh belian lain merawat. Selahan. Kadang-kadang dokter memberikan nasihat begini makanan begini. Ternyata dokter sagirang beng nasihat pola hidup sehat, ia aruan mati. Artinya Nabi para jemaah semuanya itu tidak lepas dari kehendak izin
Allah. Lamun kebetulan sehat dengan dokter itu, karena memang Allah yang menggerakkan hati kita berobat ke situ. Nggih. Kadang-kadang lain tait berobat, iya tau salah, iya Allah gerakkan hati kita. Arah doang jalan petunjuk kalau Allah sudah berkehendak. Maka jangan sampai lepas hati kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Allahus Somad. Hanya Allah tempat bergantung. Maka para jemaah, ayahanda, ibunda, semeton jarin tiang, silaturahim ini jangan sampai putus. Apapun keadaan kita, siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, jangan sampai terputus silaturahim ini. Itu yang harus kita jaga para jemaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tiang diundang memang tiang senang. Memang tiang dulu bilang cukup kalau diundang lewat WA maupun SMS, lewat telepon. Walaupun tiang sudah jadi DPD enggak apa-apa. Karena mungkin ketemu dengan tiang sulit karena tiang tiap hari tiap malam keluar. Karena makin niki semakin banyak undangan tiang, makin lamuk tundang, terus sendik ke penuhin rasa-rasa kian bahasa masyarakat. Wasa jari DPD munde milih tundang. Padahal sirilui undang tiang nuzul malam sak keduan sampai malam sak ke-20 siwak. Lemak nggih. 2 siwak masih harap baik dan niki. Pokok mesti hadir isin, ane lebaran jad bareng buka isin. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu sebabnya kita saling mempermudah. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh ayahanda tadi, nggih, Ustadz Haji Abdullah, memang adab itu memang perlu kita jaga karena memang itu syarat kita untuk mendapatkan keberkahan. Lagu marantan tiang ja ampurun jarak debat balik mondek saling telepon. Kadang-kadang di sini berjanji ada doang kegiatan-kegiatan mendadak nggih, sehingga yang bebaskan cukup lewat telepon, lewat WA, maupun ada juga yang mengatur jadwal tiang nggih. Karena memang adab niki penting, memang harus kita jaga. Itu syarat kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah nggih. Jadi para aulia Allah niki mendapat kemuliaan itu bukan karena banyak ilmunya, tapi karena bersihnya hati dan jaga adab. Nggih, jaga adab. Makanya seorang ulama ahli hikmah, beliau menjelaskan bahwa benteng iman itu ada 5. Pertama adalah yakin, kedua adalah ikhlas, ketiga adalah mengerjakan perkara-perkara fardu, keempat mengerjakan perkara-perkara sunnah, dan yang kelima adalah adab. Tapi syaitan akan menghancurkan iman itu bukan melalui keyakinan. Syaitan akan menghancurkan iman itu pertama melalui adab. Adab dulu. Nah, kalau adab ini tidak diperhatikan oleh kita semua, maka akan menjurus merembek kepada perkara-perkara sunnah. Kita akan entengkan perkara-perkara sunnah. Kalau perkara-perkara sunnah ini kita entengkan, maka akan merembek kepada perkara-perkara fardu. Kalau perkara-perkara fardu ini kita remehkan, maka akan merembek kepada keikhlasan. Ikhlas sudah jauh. Kalau ikhlas sudah jauh, maka akan merenggut keyakinan kita. Maka adab ini sangat penting. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau untuk tiang tidak apa-apa nggih. Tongguru-tongguru lain silahkan nggih, memang adab itu harus kita jaga nggih. Namun tiang memang langah tedait niki nggih. Namun tendek berjanji ja. Agak sulit kecuali lamun telepon mau atur waktu, lagu kadang-kadang tiang ada waktu kelaun lungguh sandara waktu niki yang sulit berdait jarin. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi silaturahim ini jangan sampai putus, entah niki melalui bertemu langsung ataupun lewat telepon dan sebagainya.